saling dorong antara mahasiswa dengan polisi terjadi di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Mahasiswa dicegat saat berupaya masuk ke halaman gedung DPRD agar aksi mereka ditanggapi anggota dewan. Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam aliansi BEM se-Kalsel berunjuk rasa mengkritisi penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dinilai belum maksimal dan mengancam kesehatan masyarakat. Mahasiswa meminta pemerintah serius menangani karhutla yang tiap tahun terjadi. Terlalu kami sampaikan bahwasanya tindakan-tindakan yang dihadirkan atau jawaban-jawaban yang dihadirkan oleh pemangku kebijakan bersifat normatif dan diusahakan. Kita mau langkah konkret dengan tenggat waktu yang sudah kami sebutkan tadi di poin tuntutan, tapi mereka semua tidak bisa berani menjawab. Kami ikut terlibat langsung juga untuk janganlah kita ini kan menyalah, menuduh, meniwas itu sangat gampang. Bagaimana di lapangan? Jadi kalau untuk divonis hanya 2 minggu, perkasa itu terlalu naik. Mahasiswa menyatakan aksi lanjutan akan digelar jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti pemerintah. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Menteri Kehutanan meninjau langsung penanganan karhutla Camp Pit Tumbang Nusa Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Ya, ini Menteri Kehutanan pemirsa Raja Juli Antoni berkunjung ke karhutla Camp Pier ya. Tumbang Nusa, Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Menhub kita lihat ya, menanam pohon ulin di area persemaian. Menteri Kehutanan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berjuang keras untuk memadamkan api dari kebakaran hutan di Kalimantan. Hati dari lubuk hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih kepada Forkompinda atas kerjasama Bapak sekalian selama ini. Dan tentu kepada bapak-bapak semua yang ada di lapangan, yang dari hari ke hari meninggalkan keluarga, memadamkan api yang melahap hutan dan lahan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan, kesehatan, dan keberhasilan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Raja titip ya bahwa kalau kita bicara kebakaran hutan kan ini masalah klasik dan pasti ketika kemarau, panas seperti itu ini akan terjadi. Jadi jangan hanya fokus pada hasilnya sekarang tapi proses pencegahannya itu mohon dipersiapkan ya Pak. Karena tahun depan pasti akan terjadi lagi. Nah, salat Istiqoh atau sholat minta hujan digelar oleh pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur bersama warga. Sholat digelar sebagai bentuk ikhtiar dan doa agar hujan segera diturunkan di tengah kebakaran hutan akibat kemarau panjang. Ya, nampak pemirsa ratusan orang dengan khusyuk menjalani rangkaian sholat Istisqo di halaman Masjid Agung Baitul Hikmah, Tanjung Redep, Berau, Kamis siang. Sholat ini sendiri merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan ketika masyarakat mengalami kekurangan air akibat kemarau. Cuaca panas disertai kabut di wilayah Berau sudah berlangsung hampir 1 bulan. Jemaah memohon kepada Sang Maha Kuasa agar diberikan rahmat berupa turunnya hujan. Dan hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan di Berau semakin masif. Titik lokasi kebakaran menyebar di beberapa wilayah yang mencapai 118 hektar. Dan akibat kebakaran hutan di Kalimantan, kualitas udara di Kalimantan menjadi sangat buruk berdasarkan halaman indeks standar pencemar udara. Terungkap wilayah Kalteng indeks udara sebesar 261. Nah, kalau kita lihat pemirsa ya, dari indeks standar pencemaran udara ini ISPU, kita lihat nih Kalimantan tuh merah banget dan hampir orange juga perpaduannya, tapi di beberapa titik tuh merah pekat. Ini sekaligus mengungkap bahwa indeks kualitas udara di Kalimantan Tengah ini sebesar 261. Sementara menurut situs iqair.com, akibat kebakaran hutan wilayah di Kalimantan seperti Banjarmasin dan sekitarnya menjadi kota berpolusi hari ini. Pergerakan angin juga terpengaruh dengan asap tebal akibat karhutlah. Polusi separa ini sangat berbahaya bagi kesehatan pernapasan warga. Sebenarnya alam itu nggak pernah salah pemirsa, manusianya yang salah.
Ya, meski tak separah kemarin pemirsa, namun sejumlah titik api masih terlihat di ruas wilayah Pulau Kalimantan. Kalau dari Google Maps yang kami himpun, pemirsa, beberapa wilayah memang masih mengalami kebakaran hutan seperti di Kabupaten Pulang Pisau dan Seruyan, Kalimantan Tengah. Dari tayangan ini kita bisa lihat bahwa sejumlah titik kebakaran ini parah seperti itu. Dan ini hampir ya, titiknya hampir menyelimuti seluruh Pulau Kalimantan. Dan walau titik api ini mulai berkurang dibanding kemarin, namun kebakaran hutan masih terlihat mendominasi wilayah di tanah air di Pulau Kalimantan dibandingkan di kawasan Sarawak, Malaysia dan Brunei Darussalam. Ada apa itu? Apa bedanya Brunei dan Malaysia? Padahal satu land ya, satu pulau gitu. Ya, asap kebakaran hutan lahan yang melanda Kalimantan Indonesia mulai mempengaruhi kawasan negara tetangga di ASEAN. Sarawak, Malaysia menutup ratusan sekolahnya akibat asap yang mengganggu udara. Ini kalau kita lihat, Sarawak has shuts 591 school across 10 district. Jadi ada 10 distrik ya. Ada ratusan sekolah yang ditutup dan ini sudah asapnya menyebar ke Sarawak, Malaysia hingga kualitas udara memburuk. Kalau kita lihat visualnya pemirsa, ini memang tidak layak dihirup ya. Bukan lagi harus dihindari tapi memang harus pergi dari daerah ini kalau kita lihat. Karena sudah tidak bisa lagi, jarak pandang pun sangat jelek seperti itu. Dan ini yang membuat 591 sekolah di 10 distrik di Sarawak ini ditutup. Dan penutupan ini diberlakukan sambil memantau perkembangan kualitas udara dari kebakaran hutan di Kalimantan. Kebijakan ini diberlakukan karena ada 200.000 murid sekolah di Sarawak, Malaysia terpapar kualitas udara buruk akibat asap karhutlah. Sementara puluhan hektar lahan terbakar, Bupati Lamandau pantau langsung karhutlah di RT 9 Desa Kujan, Kalimantan Tengah. Kabupaten Lamandau sekarang api lagi mengarah ke Kalau kita lihat dari tayangan ini pemirsa, kebakarannya ya parah ya. Kita lihat bahwa asap, api merah sekali. Ini suasananya malam hari ya. Dan ini adalah Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra yang memantau langsung api yang masih menyala di beberapa lahan di wilayah Desa Kujan. Ini api masih menyala dan proses pemadaman yang berlangsung belum bisa mematikan total kebakaran. Meski begitu, mengerahkan seluruh pihak, pemerintah daerah berupaya keras untuk segera memadamkan api. Ke saya Bupati Kabupaten Lamandau.